Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Di dalam ibadah Minggu pada saat ini kita akan menggunakan tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Saudara umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Suci, 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 Tuhan.
Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi." Kini selaku jemaat kita mengaku dosa kita melalui nyanyian. Jemaat Tuhan, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita masuk di dalam petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyi kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak termiliki.
Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaminkan dalam hidup beriman kami bahwa kitab suci adalah harta yang Kau berikan kepada kami yang tidak ternilai harganya ya Bapa, yang memberikan petunjuk kepada kami kehidupan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan berita firman-Mu melalui pewartaan firman Tuhan dari Alkitab yang kami baca sesaat lagi ya Bapa. Berkati kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua sama-sama dimampukan dengan hikmat Tuhan untuk mengerti, memahami, bahkan memberlakukan firman-Mu ini dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ke 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ketiga bacaan firman Tuhan pada saat ini berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada setiap pasangan yang telah diberkati oleh Tuhan sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, apa sebenarnya yang diharapkan oleh pasangan tersebut, baik seorang istri kepada suaminya maupun seorang suami kepada istrinya? Tentu ada harapan yang begitu banyak yang ada di dalam hati masing-masing pasangan. Salah satunya adalah kita selalu berharap bahwa pasangan hidup saya akan tetap mendampingi saya dengan segala kesetiaan mereka, dengan segala kesetiaannya dalam hidup rumah tangga kita. Ini adalah sebuah harapan, dan harapan ini adalah satu hal yang wajar dan seharusnya memang terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga. Nah, saudara-saudara, tetapi yang dalam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi jika dengan berjalannya sang waktu, pasangan keluarga Kristiani yang telah diberkati oleh Tuhan, dengan harapan pasangannya akan tetap setia mendampingi kehidupannya, tetapi kemudian
dia merubah kesetiaannya menjadi tidak setia. Ketika ada orang lain yang lebih menarik perhatiannya daripada pasangan yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Bagaimana sikap kita? Tentu saudara-saudara, tidak ada seorang pun, baik suami maupun istri, yang dikhianati oleh pasangan hidupnya. Dan ketika kita diperhadapkan dengan hal demikian, maka yang ada di dalam diri kita adalah yang pertama pastinya kecewa. Yang kedua pastinya kita merasa sakit hati. Dan yang ketiga kita berupaya untuk memberikan hukuman kepada dia sebagai ganti dari kekecewaan dan rasa sakit hati kita. Itu juga saudara-saudara yang dialami oleh Hosea dalam bacaan kita saat ini. Pernikahan antara Hosea sang nabi dengan Gomer seorang pelacur, wanita pelacur, yang menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Hosea sang nabi tidak pernah melihat latar belakang dari sang Gomer. Yang dia tahu adalah Gomer adalah seorang perempuan, seorang wanita yang punya hak untuk dicintai. Dan kemudian dia menikahi sang Gomer. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, harapan dari Hosea adalah Gomer tetap bertahan di dalam kesetiaannya kepada Hosea atau sang suami. Tetapi ketika Gomer sudah menjalani kehidupan rumah tangganya, justru malah dia kembali dan balik kepada sikap hidupnya yang lama, yang merubah kesetiaannya menjadi ketidaksetiaan, yang mau hidup di dalam kehidupannya yang kelam. Dia kemudian lebih memilih untuk meninggalkan pasangan hidupnya, untuk mencari orang lain yang menurut dia juga layak untuk dicintai oleh dia. Inilah gambaran kehidupan bangsa Israel yang digambarkan melalui kehidupan perkawinan Hosea dan Gomer. Saudara-saudara, siapa yang tidak tahu siapa Israel? Israel adalah bangsa yang tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa lain. Israel adalah bangsa yang hanya memiliki predikat sebagai budak ketika mereka berada di tanah Mesir. Israel adalah bangsa yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh penduduk bumi yang lain. Tetapi di dalam ketidakberdayaan mereka, di dalam keterpurukan mereka, di dalam kehinaan mereka, saudara-saudara, sebagai bangsa budak, justru Allah meletakkan kasih karunia-Nya kepada mereka dengan cara memilih bangsa Israel untuk menjadi alat di tangan Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kebebasan dan juga mendapatkan keselamatan, serta menjadikan bangsa untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain, di mana mereka juga akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, ketika Allah mau mengasihi bangsa Israel, Allah tidak pernah melihat latar belakang dari bangsa Israel. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada mereka, kemudian Allah memilih mereka menjadi umat pilihannya, dan kemudian menyisihkan bangsa Israel untuk boleh diselamatkan, bahkan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menyelamatkan seluruh bangsa umat pilihan Allah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, mendapatkan kasih yang besar dari Allah, justru disitulah bangsa Israel yang tadinya dituntut oleh Allah hanya untuk hidup setia, justru mereka melacurkan diri mereka dengan menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tadinya Allah hanya berharap Israel itu hanya menyembah satu-satunya Allah, Tuhan dalam hidup mereka, Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Tetapi justru ketika mereka hidup dalam kenikmatan, ketika mereka hidup dalam pemeliharaan Allah, justru pada saat itu saudara-saudara mereka mulai melacurkan diri, mengubah kesetiaan mereka menjadi tidak setia. Seperti saudara-saudara, para suami yang ditinggalkan oleh seorang istri karena ketidaksetiaan, akan ada kemarahan, akan ada kekecewaan dalam hidup mereka. Demikian juga yang terjadi dalam diri Allah. Allah marah, Allah kecewa. Dan dalam kemarahannya itu saudara-saudara, ayat yang ke-15 pada pasal yang ke-5 dikatakan demikian. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Allah dalam rasa kecewanya, dalam rasa sakit hatinya, dalam kemarahannya mengatakan, aku akan kembali pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Allah yang tadinya berkenan hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan bangsa pilihan Allah tersebut, untuk menyatakan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka, kini Allah mengatakan, aku akan pulang, akan pergi ke tempatku. Hukuman Allah adalah, dia pergi dari kehidupan bangsa Israel. Ketika Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka apa yang terjadi dalam hidup mereka? Kehilangan damai sejahtera. Mereka akan hidup di dalam kesengsaraan. Mereka tidak ada yang memelihara kehidupan mereka. Mereka hanya hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan masa depan mereka. Dan itulah hukuman yang mereka akan terima ketika mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun di balik kecewanya Allah, di balik sakit hatinya Allah, masih terletak kasih yang luar biasa, yang bahkan justru mengalahkan kemarahan Allah terhadap bangsanya tersebut. Allah menginginkan umatnya untuk kembali kepada Dia dalam sebuah kesetiaan. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Dalam ketidakberdayaan umat Allah tersebut, Allah masih tetap memberikan janjinya untuk mengasihi mereka. Tetapi dengan catatan, ada syaratnya, yaitu mereka kembali lagi berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali lagi kepada kehidupan dengan identitas diri mereka sebagai umat pilihan Allah yang tetap menjaga kekudusan dan kesucian mereka dan tetap menjaga identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah dan hidup dalam kesetiaan kepada Dia. Sehingga saudara-saudara, ada seruan yang dinyatakan kepada mereka, dikatakan pada ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Allah masih memberikan kesempatan dan peluang kepada umat pilihannya tersebut untuk menikmati kasih-Nya dengan cara berbalik kembali untuk mengarahkan matanya, hatinya, bahkan imannya kepada Tuhan. Dan disitulah Allah berkenan untuk mengasihi umat pilihan tersebut. Dari bacaan ini saudara-saudara, kita mau diingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tentang keterpilihan diri kita sebagai umat Allah. Kita adalah manusia
yang tidak pernah layak untuk mendapatkan kasih Allah. Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru di dalam keberdosaan tersebutlah Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada diri kita. Di dalam keberdosaan kita sebagai manusia, Allah tetap ingin menyatakan kasih-Nya yang memberikan kepada kita keselamatan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Yesus Kristus telah melayakkan seluruh orang berdosa, termasuk saudara dan saya, untuk menerima kasih karunia-Nya dan memilih kita untuk menjadi umat pilihan-Nya. Dan itulah yang harus kita sadari dalam hidup ini. Allah tidak pernah melihat latar belakang kita. Allah tidak pernah melihat masa-masa kelam yang telah kita lakukan dahulu sebelum mengenal Dia. Tetapi justru dalam kasih karunia Allah, Dia memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat pilihan-Nya, umat yang baru, untuk menerima anugerah keselamatan yang diberikan Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang melayakkan setiap orang yang dipanggil dan dipilihnya untuk mendapatkan keselamatan, termasuk saudara dan saya. Ingatlah, kita dipilih Tuhan dari ketidakberdayaan kita, dari kekelaman kita untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Yang kedua yang mau kita pelajari, bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada diri kita, pengampunan yang Allah selalu nyatakan di dalam diri kita, bukan berarti membuat kita menjadi orang yang lupa diri, yang mengatakan karena Allah penuh kasih maka kita bebas untuk melakukan apapun. Karena saya adalah orang-orang yang dipilih, maka saya bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka melakukan dosa, mereka tetap mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara tentang ketegasan Allah, bahwa Dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Siapapun dia yang melakukan perbuatan dosa akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun saudara, penghukuman dari Tuhan bukan berarti karena Dia membenci kita. Justru di dalam penghukuman itu ada sebuah pembelajaran yang ingin diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya melalui penghukuman itu kita kembali sadar tentang identitas kita sebagai umat pilihan Allah. Cuma masalahnya saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah kembali? Cuma satu, bertobat. Pertobatan yang bagaimana yang Allah inginkan dalam hidup kita? Pertobatan yang bukan hanya sekedar mengaku kembali Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertobatan yang bukan hanya sekedar mengatakan, "Oh Tuhan, saya bersalah, ampuni saya." Tetapi pertobatan yang Allah inginkan adalah ketika kita memposisikan diri kita untuk kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan kemudian kita tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, serta menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, pertobatan yang demikian bukan pertobatan yang mudah harus kita lakukan. Karena masalahnya saudara-saudara, yang pertama, kita masih hidup dalam dunia. Kita tahu dunia memberikan tawaran yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita tahu tentang keterbatasan diri kita. Dikatakan,
bahwa kedagingan kita sangat lemah. Sewaktu-waktu bisa saja kita yang beriman terjatuh kembali di dalam dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan Allah, yaitu pahamilah pertobatan itu sebagai kasih karunia Allah. Dan disitulah kita membutuhkan roh Allah untuk tetap terus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja kepada kita yang telah bertobat. Karena Roh Kudus sendiri yang akan mengawasi kehidupan kita, perilaku kita, tutur kata kita dan pikiran kita, agar kita tidak lagi kembali kepada kehidupan kedagingan kita, tetapi kembali kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama merupakan sebuah undangan bagi seluruh warga sidik gereja tentang kasih karunia Tuhan yang berulang kali memanggil kita untuk menikmati anugerah keselamatan dan berulang kali mengajak kita untuk melakukan pertobatan secara pribadi terus-menerus untuk tetap mendapatkan kasih karunia Allah. Makan roti dan minum anggur menandakan saudara dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Baiklah kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan lakukanlah pertobatan bukan hanya satu kali seumur hidup, tetapi berulang kali dalam hidup kita pertobatan itu harus kita lakukan. Dan undanglah Roh Kudus untuk bekerja terus dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita meresponi firman Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jalan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sekarang dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan Dia. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus menjadi sebagai korban yang sempurna untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar asas keselamatan kita. Bagi kita yang lapar dan haus, Dia akan menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal, juga memperlihatkan oleh Roh Kudus, oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita akan makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudaraku, marilah kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Tetapi
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan yang telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melihat pada roti dan anggur dan melekatkan hati kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Makanlah bagimu sekalian, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari yang penuh dengan berkat. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan layakkan kami untuk berjumpa denganmu dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing dan mendengarkan sapaan-Mu melalui pewartaan sabda-Mu Tuhan. Meski kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa, namun Engkau selalu bersedia untuk mengampuni kami dan mencintai kami, sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau menyayangi kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami kembali dilayakkan untuk menerima jamuan kasih Tuhan, yang mengingatkan kepada kami kehidupan yang Engkau layakkan, dan menerima anugerah keselamatan yang telah Kristus lakukan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan, bukan hanya sekedar makan dan minum perjamuan kudus ini saja, tetapi kami juga melakukan pertobatan kami juga mengubah hidup kami, dan kami juga hidup di dalam persekutuan dengan Engkau dan menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu ya Allah. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika Tuhan kembali sudi mendengarkan setiap doa permohonan kami. Kami menaikkan dalam doa kami semua pergumulan, baik yang dirasakan, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan ketika kami hidup dalam berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Ketika COVID-19 belum berhenti ya Bapa, kami lemah, tetapi kami memiliki Allah yang kuat dan luar biasa, yang mengatur seluruh kehidupan yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh bertahan di dalam masa-masa yang memprihatinkan ini, serta kuatkan kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh menghadapi situasi, mengatasi situasi ini, baik secara pribadi, dalam keutuhan keluarga, kesatuan sebagai warga negara, dan bahkan kebersamaan sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan dan tempatkan di muka bumi ini ya Bapa. Secara khusus Tuhan, ketika bumi Indonesia pada saat ini juga
mengalami situasi di mana ketertiban dan keamanan negeri kami terganggu ya Tuhan. Ketika di setiap wilayah dan daerah di muka bumi Indonesia ini terjadi demonstrasi besar-besaran ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau mengetahui situasi dan kondisi yang dialami oleh bumi kami ini ya Bapa, negeri tercinta Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua, seluruh warga negara Indonesia, bahkan para pemimpin kami. Dengan hikmat dan akal budimu kami boleh berpikir, dengan kekuatan Allah, dengan pengertian dari Allah kami boleh bertindak, dan dengan kasih karunia Allah kami boleh mengasihi satu sama lain ya Bapa. Kami merindukan Tuhan bahwa Indonesia ini kembali aman dan tentram, untuk boleh kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, dan kami boleh bersama-sama sebagai warga negara Indonesia di negeri kami tercinta Kesatuan Republik Indonesia ini berupaya untuk mengatasi COVID-19 ini secara bersama-sama Tuhan. Jauhkanlah daripada kami Tuhan sifat sombong, jauhkanlah daripada kami ya Allah sifat tinggi hati, serta mampukan kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh saling menghargai, saling menghormati, dan juga kami sebagai warga negara Indonesia boleh tetap bersatu mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang pada saat ini berjuang untuk mengamankan negeri ini Tuhan, ketika mereka harus rela meninggalkan keluarga yang mereka kasihi untuk menjalankan bakti mereka demi bangsa dan negara, dan serta panggilan dan pengutusan Tuhan untuk mengamankan negeri ini ya Bapa. Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan kepada mereka tubuh jasmani yang sehat dan kuat, Engkau luputkan mereka dari segala macam bahaya dan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau tolong mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Istri, anak-anak maupun keluarga yang lain hanya mampu berdoa dengan penuh harap kepada Tuhan agar Engkau menjaga mereka ya Bapa. Dengarkanlah setiap doa mereka dan setiap doa kami Tuhan. Tolonglah mereka dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh kembali ke rumah tangga mereka masing-masing usai menjalankan tugas mereka dalam tubuh jasmani yang sehat dan kuat, di dalam pemeliharaan tangan kasih Allah. Tuhan, tolonglah mereka dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mohon Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan, dalam kebersamaan kami untuk boleh menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan, untuk menjadikan diri kami berarti di tengah-tengah persekutuan ini dalam giat layan yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik selaku seorang presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat, bahkan juga Tuhan komisi dan panitia-panitia yang ada, yang didukung penuh oleh seluruh warga jemaat. Tuhan, layakan kami untuk boleh ambil bagian dalam giat layan persekutuan ini Tuhan, serta mampukan kami Tuhan untuk boleh sama-sama terbeban dalam setiap kebutuhan yang diperlukan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati juga Pospolkes Bethesda dalam segala kasih karunia Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan boleh tetap berada lindungan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Untuk anak-anak Tuhan yang mengucap syukur dalam sepekan ini, ketika pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan mereka, kami mau serahkan Bapak Benyamin Lele Bidangan, Bapak Paulus Kendenan, Bapak Adrianus Gaci, Saudara Michael Pela Monia, Saudari Korina Burarak, serta keluarga Bayu Purnama Atmaja, keluarga Yohanes Karasa Mangopang, keluarga Erik, keluarga Jones Elfri,
Werma Subun, keluarga Simon Papa Bato, biarlah ucapan syukur yang boleh kami nyatakan baik secara pribadi maupun dalam keutuhan keluarga kami masing-masing bukan hanya sekedar melalui kata-kata saja, tetapi kami juga mengucap syukur melalui sikap hidup, tutur kata, bahkan juga pribadi yang layak di hadapan Allah. Sebagai bukti kami adalah umat yang selalu diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk kelayakan yang Kau berikan kepada setiap kami. Presbiter yang bertugas, organis, singer, bahkan tim multimedia, bahkan karyawan dan karyawati gereja yang telah mempersiapkan segala sesuatu boleh terjadi. Tuhan, apa yang kami lakukan ini semata-mata merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kami, memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serta ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan khusus perjamuan kudus bersama-sama dengan persembahan syukur jemaat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita memberikan persembahan syukur yang didasarkan pada firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, muliakan persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur
karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan warta jemaat melalui pokok-pokok warta jemaat Minggu ke-29 sesudah Pentakosta pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian sepekan ini. Majelis Jemaat GPIB Bron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat GPIB Bron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober tahun 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Jadwal kegiatan ibadah GPIB Bron Samarinda Seberang. Ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WITA melalui kanal YouTube GPIB Hebron. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.45 WITA melalui kanal YouTube GPIB Hebron. Ibadah Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore melalui kanal YouTube GPIB Hebron. Ibadah Pelkat BT dan GP dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 WITA melalui Zoom. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Vilar Aksido Samuelson Nababan dengan Saudari Maria Nita Batubara, warga jemaat Pos Pelkes Bethesda Palaran, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang. Warta ini merupakan pengumuman yang pertama. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-72 GPIB akan dilaksanakan lomba bagi Pelkat PA, Pelkat PT, dan Pelkat GP. Adapun lomba tersebut adalah lomba bernyanyi Pelkat PA, lomba aransemen musik Pelkat PT, lomba vlog green Pelkat GP. Bagi yang ingin mengapresiasikan talentanya, dipersilakan menghubungi pengurus masing-masing Pelkat untuk keterangan lebih lanjut. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa saat ini gereja membutuhkan peran jemaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam gerejanya, baik secara moral maupun material, melalui doa setiap keluarga dan dukungan finansial jemaat. Maka diharapkan bagi jemaat yang hendak menyatakan pengucapan syukur atas berkat Tuhan dalam bentuk persembahan ibadah-ibadah dalam keluarga, persepuluhan, persembahan syukur hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atau persembahan yang lain dan pengganti biaya cetak Sabda Bina Umat, minimal 20.000 per buku dapat diberikan melalui via transfer ke rekening GPIB Bron Samarinda Seberang dengan nomor rekening 12520300235 Bank Kaltim atau BPD Kaltim. Mohon menginformasikan setelah melakukan transfer.
langsung ke kantor sekretariat gereja setiap hari kerja, dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WITA, atau melalui majelis pengurus sektor setempat. Majelis Jemaat GPIB Bron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani, Sarjana Teologi, selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangan, sumbangsih berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Bron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, pergilah dan lakukanlah apa yang telah Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.